Selamat pagi anak-anak. Ya Bu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita secara daring. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyerahkan hidup kita, setiap kegiatan kita di dalam tangan Tuhan. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dari tempat kita masing-masing, doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sedikit Ibu informasikan bahwasannya nanti di akhir video pembelajaran ini akan ada evaluasi bentuk soal. Jadi kalian kerjakan dan kalian kirim ke WA sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang energi. Jadi adapun kompetensi dasar yaitu memahami konsep energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang harus tercapai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk energi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sumber energi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perubahan bentuk energi. Ibu bertanya, kira-kira kalau manusia tidak makan, apakah manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya? Tentu tidak. Kenapa? Karena jika manusia tidak makan, maka dia tidak akan mempunyai tenaga atau energi. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Jadi setelah manusia makan mempunyai energi, maka dia bisa bekerja, berolahraga, belajar, dan melakukan berbagai macam aktivitas. Jadi apa aja bentuk-bentuk energi? Banyak bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mempunyai muatan dan arus listrik. Banyak penerapan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dalam rumah tangga, kita bisa memasak nasi, kita bisa menyalakan lampu, dan kita bisa memakai AC. Yang kedua, energi kalor. Energi kalor adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Jadi energi kalor ini dapat mengubah bentuk, ukuran, dan volume dari suatu benda. Contohnya, ketika kita sedang memanaskan air, dia mendidih secara lama-lama, maka airnya akan berkurang. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dapat dihasilkan dari proses kimia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu aki, baterai, dan makanan yang kita makan. Sebenarnya makanan yang kita makan ini itu mengandung unsur kimia dalam tubuh kita diproses sehingga menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk beraktivitas. Yang keempat adalah energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Jadi energi bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan udara. Contoh gini, ketika kita dipanggil oleh seorang, maka kita akan mendengar. Mengapa? Karena bunyi itu dapat merambat sehingga kita bisa mendengar ketika kita dipanggil. Yang kelima adalah energi nuklir. Jadi energi nuklir adalah energi yang dapat dihasilkan karena adanya proses nuklir. Contoh penerapan energi nuklir ini adalah dalam transportasi, dalam industri, dan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya energi nuklir ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti BBM. Yang keenam adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dapat digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Energi mekanik itu dibagi dua. Pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dapat mempengaruhi suatu benda karena berada pada ketinggian. Secara matematis, energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan mg kali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, G adalah ketetapan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian yang satuannya meter. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda
yang bergerak. Jadi secara matematis, energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik yang satuannya joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per sekon. Sumber energi itu ada dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, dan yang kedua, sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan itu artinya sumber energi yang tersedia secara melimpah di bumi dan tidak pernah habis dan dapat diperbaharui. Jadi sumber energi terbarukan ini diperoleh dari proses alam yang berkelanjutan, yang artinya tidak pernah habis dan tersedia melimpah di bumi. Contohnya adalah sinar matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, udara yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik udara, air yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, angin yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan. Jadi sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui. Di sumber energi terbarukan ini sebenarnya juga didapat dari alam, tetapi proses pembuatannya oleh alam itu sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara. Selanjutnya kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Untuk diingat, bahwasanya ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Dalam arti energi itu tersedia di alam dan hanya dapat dirubah bentuk ke bentuk yang lain. Contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya kipas. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu. Energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya adalah setrika. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu tentang energi. Kalau ada pertanyaan yang mau kalian sampaikan, kalian bisa menyampaikannya melalui grup WA. Oke, selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebagai evaluasi di sini Ibu sudah menyediakan soal, kalian kerjakan. Setelah siap, kalian kirim melalui WA. Dan ini sebagai bukti kehadiran kalian. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Yahoo, selamat pagi. Dadah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat.